Nah, selamat berjumpa kembali di mata kuliah Ethics and Corporate Governance dengan saya Bambang Leohandoko, dosen yang mengampu mata kuliah Ethics and Corporate Governance. Pada pertemuan kita yang ketiga ini kita akan membahas tentang Risk Issue and Crisis Management. Yang pertama kita melihat apa sih yang disebut dengan risk. Kita tahu dalam bidang audit, risk adalah suatu resiko. Resiko seringkali dihubungkan dengan istilah inherent risk atau resiko melekat, yang mana maksudnya adalah resiko ini sesuatu yang sifatnya unavoidable atau tidak dapat dihindari. Selama bisnis masih beroperasi, maka resiko akan selalu ada. Jadi bagaimana kita dapat mengimbangi resiko tersebut dengan pengendalian? Karena pada dasarnya resiko tidak bisa dijadikan nol, tidak bisa kita hilangkan. Maka itu perlu yang namanya risk management atau manajemen resiko. Manajemen risiko bisa dikatakan suatu proses di mana bisnis mengidentifikasi, menilai, dan menangani risiko yang berpotensi mempengaruhi operasi bisnis. Risiko sendiri dapat diidentifikasikan sebagai peristiwa atau keadaan yang memiliki efek negatif pada bisnis. Jadi kita lihat ada peluang dan risiko. Kalau peluang atau opportunity lebih kepada sesuatu yang bisa digapai oleh bisnis ya, untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Tetapi resiko biasanya diidentifikasikan atau diasosiasikan dengan suatu efek negatif atau sesuatu yang merugikan pada bisnis sehingga harus ditangani. Nah, resiko bisnis sendiri kita bagi menjadi beberapa kategori. Akan kita lihat di sini. Ada yang dikatakan dengan resiko strategis. Kalau strategis biasanya bicara tentang arah dan tujuan perusahaan ya, visi misinya perusahaan, rencana strategis ke depan, berapa tahun ke depan gitu. Jadi apa yang disebut resiko strategis? Resiko yang akan mengancam mengenai pencapaian tujuan bisnis Anda gitu. Tujuan bisnis bisa tidak tercapai, visi misi bisa tidak tercapai karena adanya resiko strategis ini. Yang kedua ada resiko kepatuhan atau compliance. Jadi setiap perusahaan pada dasarnya punya kebutuhan untuk mematuhi hukum, peraturan, standar, dan kode praktik ya, kode praktik yang ada. Tetapi pada dasarnya bisa jadi di masa yang akan mendatang seringkali timbul peraturan-peraturan yang pada akhirnya bisnis mau tidak mau harus berubah. Kalau peraturannya dulu boleh, sekarang tidak boleh, ya harus menyesuaikan dengan payung hukum yang ada. Sebab kalau tidak, berarti dalam operasional bisnisnya perusahaan melanggar hukum, ya, bisa terkena sanksi dan tentu akan berdampak buruk atau negatif bagi perusahaan. Yang ketiga, tentu yang sifatnya unavoidable juga adalah resiko keuangan. Resiko keuangan. Kita tahu setiap perusahaan membutuhkan modal kerja, membutuhkan keuangan untuk memutar operasional bisnisnya. Ada transaksi keuangan, sistem, dan struktur bisnis. Nah, ini menjadi resiko. Ya. Kita bicara tentang strategi pendanaan. Bagaimana kalau akan melakukan strategi pendanaan? Bisa melalui kewajiban atau ekuitas dengan masing-masing plus minusnya. Risiko operasional. Ada prosedur operasional dan administrasi. Ya. Risiko operasional. Ada keterlambatan misalkan. Ada penyimpangan dalam pekerjaan. Kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Ya. Ada permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam operasional perusahaan. Ya. Kemudian ada peristiwa lingkungan eksternal yang bisnis memiliki sedikit kendali. Contohnya seperti apa? Misalkan, contohnya adalah hal-hal yang tidak dapat dikendalikan. Misalkan force major atau bencana alam. Skop yang lebih kecil, misalkan cuaca, ya, kondisi ekonomi, hal-hal yang di luar dari kontrolnya bisnis. Bisnis tidak dapat kendalikan. Kalau misalkan internal seperti karyawan, operasional, bisnis masih bisa kendalikan, ya. Strategis bisa kendalikan. Tetapi kalau kita bicara hal-hal tadi yang di luar kemampuan bisnis, nggak dapat kendalikan. Tetapi resiko ini ada. Force major, bencana alam, kebakaran, dan sebagainya, ya. Yang kira-kira bisa dalam waktu yang singkat membalikan keadaan bisnis yang sedang maju, sedang booming, tiba-tiba menjadi menurun dikarenakan force major. Dan juga resiko mengenai reputasi. Bagaimana kalau sebuah bisnis yang terkena masalah, akhirnya reputasinya menjadi turun. Ketika reputasinya turun, bisa jadi ditinggalkan konsumennya atau ditinggalkan para investornya. Sehingga secara brand image-nya atau brand name-nya dari bisnis menjadi buruk. Jadi bagaimana
kita juga harus menjaga reputasi atau brand image dari bisnis. Ibaratnya dengan nila setitik rusak susu sebelah gitu. Jadi bagaimana bisnis juga menjaga image-nya, karena kalau satu kali kena kasus kecurangan seperti itu, bisa jadi selamanya image-nya akan buruk di mata masyarakat maupun stakeholder. Nah, kita bicara krisis manajemen. Krisis manajemen adalah bagaimana ketika bisnis menghadapi ancaman, ketika kita menghadapi hal-hal yang buruk dan sudah terjadi, tidak dapat cegah, sudah terjadi, dan bagaimana mau tidak mau kita mengambil keputusan yang singkat untuk supaya krisis manajemen ini dapat dilewati atau dilalui dengan baik tanpa memberikan kerugian yang lebih besar atau tadi berdampak pada risiko bisnis seperti merusak reputasi perusahaan. Jadi tentu dalam penanganan krisis manajemen kita harus mempertimbangkan beberapa faktor seperti faktor-faktor eksternal, siapa saja stakeholder yang terlibat, apa kerugian yang dialami, dan bagaimana tindakan atau antisipasinya, sehingga untuk meminimalkan kerugian yang ada. Oke, demikian materi kita pada pertemuan yang ketiga ini tentang risk issue dan krisis manajemen. Terima kasih dan selamat belajar.